wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Ella Yudiawati. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Adik-adik, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker saat berada di luar rumah, serta rajin mencuci tangan. Jangan lupa tetap rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang KD 3.4 dan 4.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi dan menyajikan cerita fantasi. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang menelaah struktur cerita fantasi. Apakah kalian tahu apa saja struktur cerita fantasi? Nah, struktur cerita fantasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang terakhir yaitu resolusi. Yang pertama yaitu orientasi. Pada orientasi ini merupakan tahap pengenalan tokoh dan pengenalan latar. Nah, pada pengenalan tokoh ini disebutkan nama-nama dari tokoh tersebut seperti Ani, Budi, ataupun Ani dan temannya Ani. Nah, untuk pengenalan latar sendiri bisa dibagi menjadi 2, biasanya latar tempat dan latar waktu pada tahap orientasi, seperti pada hari Minggu, Ira dan ibunya berada di sebuah pasar. Nah, pada pengenalan latar waktu bisa dicontohkan, saat sang fajar mulai terbenam, Ira bergegas untuk pulang. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham bagaimanakah pada tahap orientasi ini? Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang komplikasi. Pada komplikasi ini merupakan munculnya sebuah masalah hingga memuncaknya sebuah masalah. Dan yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari sebuah masalah. Jadi, pada tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah teks cerita fantasi sekaligus penutup. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang struktur cerita fantasi? Jika kalian sudah paham tentang struktur cerita fantasi, mari kita pelajari tentang ciri kebahasaan cerita fantasi. Nah, yang pertama yaitu penggunaan kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang penceritaan teks cerita fantasi, seperti sudut pandang aku, mereka, nama orang seperti Doni, Rina, Ani, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera yang menggambarkan sebuah latar, baik berupa latar waktu maupun latar suasana. Nah, contoh dari penggunaan latar waktu adalah tengah malam tak ada bintang di langit itu. Pada penggalan kalimat tersebut menceritakan tentang latar waktu yaitu pada tengah malam. Contoh dari latar suasana adalah setetes air mata jatuh dari wajah ibu. Pada penggalan kalimat tersebut menggambarkan tentang latar suasana yang sedih karena berkaitan dengan air mata. Nah, ciri kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata kias ataupun kata khusus pada teks tersebut. Contohnya adalah dengan hidung yang menjulang tinggi, ia mengendus sekeliling. Pada kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat kias yang memiliki arti hidung yang menjulang tinggi adalah hidung yang mancung. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, beberapa saat, tiba-tiba kemudian, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu penggunaan kata atau kalimat keterkejutan seperti tiba-tiba, tanpa diduga, atau di tengah kebahagiaannya tiba-tiba terdapat musibah. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kalimat atau dialog secara langsung. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak-teriak. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham tentang struktur cerita fantasi dan kaidah kebahasaannya? Jika kalian sudah paham, mari kita simak materi yang berikut, yaitu menyajikan cerita fantasi. Nah, bagaimanakah cara menyajikan cerita fantasi? Mari kita simak penjelasannya. Langkah yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Ide tersebut bisa kalian dapatkan dari membaca buku atau dengan melihat peristiwa sekitar, apa yang harus diangkat dari peristiwa sekitar tersebut untuk dijadikan teks cerita fantasi. Yang kedua yaitu penggalian ide cerita fantasi. Kalian dapat membaca buku-buku tentang hewan seperti hewan-hewan langka, seperti dinosaurus. Kalian bisa berimajinasi untuk menciptakan teks cerita fantasi. Hal tersebut merupakan sebagian dari contoh ya, untuk cara kalian mendapatkan ide untuk penulisan teks cerita fantasi. Kalian bisa mengambil contoh-contoh yang lain. Langkah yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Jadi, ide-ide yang telah kalian dapatkan tersebut kalian susun untuk mendapatkan rangkaian peristiwa untuk memudahkan kalian dalam menulis teks cerita fantasi. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan cerita fantasi. Kalian bisa menambahkan tokoh, latar, suasana, ataupun diksi dalam teks tersebut. Nah, bagaimana? Mudah kan menyajikan teks cerita fantasi? Untuk membantu kalian dalam menemukan ide teks cerita fantasi, perbanyak buku-buku tentang teks cerita fantasi. Jangan lupa tetap semangat walaupun pembelajaran pada semester ini menggunakan sistem daring. Tetap mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih telah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.